Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam ini kita masih berada di dalam masjidnya yang mulia ini insyaallah. Ketika sebahagian besar saudara-saudara kita Bapak dan Ibu sibuk ya berhari raya sebelum waktunya. Bapak dan Ibu, jalanan ramai, jalan macet, toko-toko ramai, Masya Allah Bapak dan Ibu. Padahal pada hari ini adalah saat-saat yang malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita berdoa saudara-saudara kita yang di luar itu Insya Allah juga sholat berjamaah setelahnya. Kemudian kita berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, adapun tema ceramah kita adalah tanda-tanda diterimanya amal seorang mukmin. Bapak dan Ibu, ndak ada cie pun di antara kita dan ada di siku dia tahu di Allah taala bahwa amalnya diterima. Tidak kita saja Bapak dan Ibu, para sahabat juga demikian. Bahkan Bapak dan Ibu, kita membaca sirah sahabat itu sampai Bapak dan Ibu 6 bulan setelah Ramadan, ya, mereka masih merengek kepada Allah, meminta kepada Allah agar amalnya diterima Allah. Model itu khawatirnya Bapak dan Ibu bahwa apunan kita usahakan bahwa apunan kita lakukan takut kita Bapak dan Ibu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu menjadi hampa catatan amal soleh gitu. Bapak diberkati Allah Subhanahu wa taala, padahal kita memiliki harapan. Harapan kita Bapak dan Ibu, harapan kita adalah bahwa sekecil apapun amal kebajikan itu memang setelah diseleksi oleh Allah, ini masuk anaknya ke dalam catatan amal kebajikan awak. Sehingga Bapak dan Ibu, setiap kita harus memiliki angan-angan dan cita-cita menerima catatan rapor kebaikannya, rapor perbuatannya selama hidup di sebelah kanan. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang menerima kitabnya di sebelah kanannya dengan tangan sebelah kanannya, maka kata Rasulullah SAW, ini sebagai ciri, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Bapak Ibu, maaf, ini alamat bahwa hisabnya akan mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia akan datang kepada keluarganya dengan berlari, dengan gembira, menemui saudaranya, keluarganya yang dah dulu mendapat catatan amal kebajikan di sebelah kanan. Jadi biswa di akhirat, kalau kita baca Al-Quran, Pak, model di dunia dulu awak waktu ketek-ketek pai sekolah menimu rapor awak, kemudian rancak rapor Pak, ndak tahan awak ini mencaliannya kurang gaek balari ya nak. Cubalah kalau merah rapor juga. Allah SWT waktu itu menggambarkan fa amman utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang menerima catatan amal kebajikanmu dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah. La tabayang di nyukubu qala salamu wa yanqalibu ahlihi masrura. Istrilah menerima catatan tangan kanan, Pak. Anak Allah awak ni bakaja
ambo pun dapat sebelah kanan. Jadi bapak dan ibu mode itu kegembiraan nanti. Amangkonyo bapak dan ibu patang lah kita kaji amal-amal yang ditolak Allah. Kini amal ciri yang diterima Allah. Namun memang Allah tidak magiah tahu lo kalau bapak dan ibu amal pun diterima. Namun kalau jujur awak dapat bisa kita merasuan bahwa amal awak ko rasanya diterima. Siap solat tanam, nanti bu gembira, bahagia, siap baca Quran tu sanang sekepala awak. Itu sebenarnya lah ciri-ciri. Namun bapak dan ibu para ulama menyampaikan kepada kita ada beberapa ciri bahwa amal itu diterima. Satu, bapak dan ibu, mudah-mudahan ada di awak insya-Allah ya. Karena memang dak lu ada nan mimpi amalnya diterima pak. Amal mimpi yang Ustaz, mimpi tiba malaikat amal apa diterima. Ndak ada ya kan? Sama para Allah, yang pertama bapak dan ibu ciri diterimanya amal adalah dimudahkan Allah melakukan amal-amal lainnya. Dimudahkan Allah melakukan amal lainnya. Dimudahkan itu makna banyak bu. Bahasa mangai untuk melakukan amal berikutnya. Sanang melakukan amal berikutnya. Kata ulama bapak dan ibu bahwa amalku memanggil kawan-kawannya. Mana itu pak? Sambung dengan keburukan. Jadi amalku memanggil kawan-kawannya. Kalau awak ko siap semayang, memanggilnya pak. Mari baca Quran deh. Biasanya kalau orang nang kusuk solatnya, taraga tiba di rumah Quran sen tak kena ibu. Tapi kalau tidak semayang, tidak kusuk, apalagi nak semayang apa? Nan penting cep, TV dulu nak, berita TV One atau sinetron. Jadi bapak dan ibu kata ulama ciri-ciri amal diterima itu dia membawa amal yang lain. Bapak dan ibu. Makanya kata Rasulullah tentang hadis berbuat jujur, kemana itu bu? Hendaklah kalian berbuat jujur, betul pak? Fa innal siddiqa yahdi ilal birri, fa innal birri yahdi ilal jannah. Berbuat baiklah kalian, berbuat jujurlah kalian. Karena kejujuran itu membawa kepada birri, kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dan jangan berdusta. Karena dusta itu membawa kepada kemungkaran. Dan kemungkaran itu membawa kepada neraka. Maka kata ulama berarti dosa dan pahala pun membawa-bawa ya pak. Dahulu bapak dan ibu kaum muslimin, aku tentang dosa ya. Contohnya dosaku bapak dan ibu pasti batali-tali. Dahulu kata Nabi bapak dan ibu ada seorang ulama dari kalangan Bani Israel. Soleh pak, amalnya banyak, orangnya bagus bapak dan ibu. Sehingga bapak dan ibu iblis pun dengki kayaknya. Dirayu ndak amuah pak. Akhirnya bapak dan ibu dirayu dengan seorang wanita cantik. Ndak amuah dah bu. Tapi na wanita aku tak putih haso je pak. Nak niu berzina jambo dak baar. Minum selah minuman kareh ko seketik tadi lah. Jadi bapak dan ibu, Allahu alam mungkin minuman kareh ko alun haram waktu itu pak. Diminum pak. Minuman kareh ko mabuk. Karena mabuk bapak dan ibu akhirnya terjerumus kepada zina tadi. Zina hamil dan padusiko takut ketahuan malu dibunuh pak. Jadi batali-tali dosa rupanya ya. Anak-anak awak bapak dan ibu kalau inolah paduto, biasa paduto, yakinlah kau alami banyak dosanya balik. Makanya ketika datang seorang sahabat kepada Nabi, orang kafir datang kepada Nabi, orang kafir Quraisy, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, izinkan saya masuk Islam, tapi tolong izinkan ambo tetap berzina. Kok tawarannya lain kok. Ambo masuk Islam, tapi izinkan ambo berzina. Lain mulia. Meradanglah sahabat-sahabat. Ya tak? Umar bilang, aku pak cara masuk Islam tu tak? Kemana itu? Kecil Nabi, napa ada? Bisa. Silakan. Enggak ada mati ibu. Bisa masuk Islam, tapi bisa berzina. Tapi cie syarat kata Rasulullah.
Cie syaratnya dan penutup. Jadi siap. Lalu bapak dan ibu mengucapkan syahadat, masuk Islam. Tentu tak karena beliau ingin berzina ya Pak. Tapi tak karena janji dengan Nabi supaya tidak Pak. Beko berzina, awak tiba di rumah, kau ditanya dia anak dari mana? Itu tak sabit dari rumah pelacuran kan. Ambulah berjanji ke Nabi tidak akan penutup. Akhirnya bapak dan ibu karena kau nak jadi le melakukan perzinahan, minuman kare hanya karena disuruh untuk jujur. Jadi bapak dan ibu kebajikan kau main bau kawan-kawan nan lain. Babu elo awak sekali ini main bau kebajikan-kebajikan yang lain. Kalau amal kebajikan tu memenuhi syaratnya dan diterima Allah. Makanya bapak dan ibu, solat tu kan disabui oleh Allah. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya solat tu membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup. Itu yang pertama. Jadi kalau umpamanya setelah Ramadan kau, setelah puasa Ramadan kau bapak dan ibu ingin tetap berpuasa Ramadan, ingin tetap berpuasa sunat, ingin tetap qiyamul lail, tidak? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ciri bahwa insya-Allah amal kau diterima Allah, ciri-cirinya. Karena belum berhenti kita puasa setelah Ramadan, ada puasa 6 ya, Bu. Ada puasa Senin dan Kamis. Tidak lo berhenti kita insya-Allah untuk solat malam, doa, ada qiyamul lail, ada solat tahajud. Subhanallah. Itu yang pertama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita termasuk orang yang hobi. Hobi baru, Pak. Harus ada hobi baru, Pak. Selama kau tidak hobi untuk solat tahajud, solat tahajud insya-Allah. Sebenarnya maaf mengecek Bapak dan Ibu, jago malam tu, Bu, jago setengah hampe itu bahagian nikmat yang mahal. Dan kitulah mampu 30 hari. Kalau ikut tinggalkan setelah Ramadan, rugilah kita Bapak dan Ibu. Keutamanya nak tanggung-tanggung. Nah, insya-Allah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita termasuk itu. Insya-Allah. Yang kedua Bapak dan Ibu, kaum muslim berkata Allah Subhanahu wa taala, ciri diterimanya amal saleh adalah fenomena pengabulan doa. Orang yang diterima amalnya Bapak dan Ibu, itu doanya sebahagian dikabulkan Allah, sebagian besar. Bapak dan Ibu, tidak kita singkir saja sebagaimana cerita yang disampaikan Nabi tentang 3 orang yang terjebak di gua. Itu kira ceritanya, Bu. Ada orang pai karimbo, Bu. Tapi orang sampai karimbo kok semayang. Orang awak banyak pai karimbo cari buruang semayang dak. Pai mancing solat enggak. Pai baburu dak solat. Bapak dan Ibu, orang nanti kok pai ke hutan. Orang beriman insya-Allah. Lalu Bapak dan Ibu turun hujan, bataduah lainnya di sebuah gua. Bataduah sebuah gua Bapak dan Ibu kaum muslimin, kemudian runtuh gua kok terkurung di dalam. Akal hendak ingin keluar. Lalu diskusinya Bapak dan Ibu keceknya, ndak usah kita putus asa, berdoa kita kepada Allah. Mulai berdoa kepada Allah. Pilihlah amal kita yang terbaik. Berdoa kita kepada Allah dengan amal kita. Jadi Bapak dan Ibu, boleh awak Bapak dan Ibu mengharapkan keuntungan duniawi dari amal soleh kita kepada Allah, kepada manusia tak boleh. Ibu bersedekah, niatan untuk sehat, boleh saja, kenapa tidak? Oh itu salah di masalahnya. Kan itu Bapak dan Ibu, pembalasan Allah itu dunia akhirat, tidak di dunia akhirat. Kamu itu fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kamu itu kata Allah. Adapun orang yang suka memberi dan yakin akan pembalasan dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Hidupnya mudah. Itu janji Allah tu, Bu. Mulai berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, dipilihnya amal. Sesungguhnya ya Allah, ya nak, orang yang pertama berdoa, sesungguhnya ya Allah, hamba-Ku memiliki seorang ibu yang sudah tua. Lah tua ibu amboku. Kemudian suatu hari kami tidak akan makan lagi sebelum ibu kami makan. Lah tua orang gayanya Pak, katanya tu kepada Allah, ikut orang gaya ku alun makan nyoleh kami nak makan. Lah ada orang kini begitu, Bu.
Siap makan awak takana awak orang gaib awak. Biasa lenyo nah. Bapak dan Ibu rata Allah, suatu hari kecil orang ko, ambo kami ingin makan, tapi nan ibu ambo ko tertidur dia. Sehingga susunya lah kami buat, kami kan makan, ini tak kalau. Tapi tidak kami bangunkan, ibu kami menjagoan sampai pagi ya Allah. Sehingga tidak ada kami sarumah nak makan termasuk anak-anakmu. Keroncongan kami. Kalau engkau ridho ya Allah, buka pintu gua. Tak buka seketik, anu bisa masuk air, anu bisa keluar. Lalu orang kedua mulai berdoa, ya Allah, sesungguhnya ambo adalah seorang yang memiliki anak buah dahulu. Ambo pengembala kambing, punya kambing yang banyak, punya karyawan. Lalu ambo upahlah karyawanku dengan sepasang kambing. Kau kambing untuk engkau sepasang. Lalu diterimanya kambing kau, tapi dititipkannya kambing kau balik, karena nyonya pulang kampung mencari orang tuanya. Lalu pulanglah pemuda kau, tapi nak balik leh. Aku ceritanya kepada Allah, ibu doa. Saya kau kambing nan dua kau bapak dan ibu, katanya kepada Allah, bah kambang biak menjadi ratusan dan ribuan, sehingga memenuhi sebuah lembah. Masa tahun, 2 tahun, 3 tahun pak, tibalah dua anak samang kau balik, ya tak? Anak buahnya kau balik, meminta kambing nan dua tadi. Lalu saya sampaikan kepada dia, ya Allah, sesungguhnya itu kambing nan sepenuh lembah itu dia memiliki. Ambil, tak cangang. Itu yang kau punya. Kanuan nan dua kau bakal kambang biak. Lai talok amar itu pak. Nah, ada talok aja pak. Mode itu amanah. Kalau engkau menerima itu ridha ya Allah, maka bukakan pintu. Tak buka. Tapi alun bisa seketik lagi. Berdoa orang yang ketiga. Enak. Wahai Allah, ambo seorang pemuda. Lalu ambo jatuh cinta dengan seorang gadis di kampung ambo. Inyo pun cintalah kambo. Sehingga kami berniat menikah. Suatu hari oranglah pulang kampung langang saudara. Tinggal kami berdua saja di kampung tu leh. Ada lagi bapak. Sehingga kami tergoda untuk melakukan dosa dan maksiat zina bapak. Namun ketika itu akan kami lakukan, kata yang perempuan ni, wahai ini perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kami teringat Allah Ta'ala, tiba takwik kami, lalu kami tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau engkau reda dengan perbuatan itu, bukalah pintu. Tak buka pintu pak, bebas mereka. Maka itu alasan, hadis ini sahih, cerita kau. Maka itu alasan bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh. Menyabui amal kepada Allah mulia. Kau orang nak mulia. Awak tak mulia ibu. Kau orang awak laga-lagaan amal. Sudah kamu banyak yang mensoji imam. Mensoji itu, kalau itu nak kerajuan, tunggulah amal pun tak diterima. Tapi bertawassul kepada Allah, berdoa mulia. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, ambo memelihara orang tua ambo. Salamu ambo hidup ya Allah. Alum pernah ambo menyakiti hati orang tua ambo. Alum pernah ambo menyinggung orang tua ambo. Kalau engkau reda ya Allah, kabulkan doa. Sabut yang permintaan wa. Ya Pak, kan ada agak istimewa amal wa. Maka Bapak dan Ibu, ciri amal diterima yang kedua, dikabulkan doa oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu, jadi itu ciri. Bapak dan Ibu Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yang terakhir banyak sebenarnya menurut ulama. Yang ketiga Bapak dan Ibu, amal soleh tadi membawa kepada perilaku akhlakul karimah, paranginan elok. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, Bapak dan Ibu, Allah katakan tentang keimanan. Alam tara kaidaraballaha masalan kalimatan taibatan kasyajaratin taibatin thabbit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Kata Allah SWT dalam surah Ibrahim, perumpamaan iman yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke bumi, kemudian dahannya menjulang ke langit. Ini sampai di situ kok. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Dan pohon tadi berbuah setiap musimnya, setiap waktu. Jadi iman kok pak berbuah. Apa buah dari iman kata ulama? Apa buah dari keimanan kepada Allah? Parangainan elok. Terjaga awak dari dosa-dosa gadang tu pak.
Tajago awak dari perbuatan kefasikan. Kan tadi bapak dan ibu sampaikan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa itu, Bu? Sesungguhnya solat mencegah seseorang dari keji dan munkar. Puasa ku apa? La'allakum tattaqun. Iyo elok parangainya di tengah masyarakat itu. Di rumahnya parangai kabininya eloknya. Kanaknya eloknya. Kasuaminya eloknya. Katetangganya eloknya. Kasamu-samu jamaahnya eloknya. Jangan tabaliak. Sembayang rajin, tapi mulut tajam. Iko jangan, iko nak menuduh orang yang sembayang tu lah. Nak itu maksudnya bapak dan ibu ya. Ambo nak pergi ke surau dah batu. Inyo sembayang, tapi inyo pagunjang. Ndak itu ukuran dah. Tapi bagi awak nala beramal soleh ku bapak dan ibu elok perangai awak. Jangan itu bapak dan ibu kata Allah SWT ke manusia lah. Nampak ke binatang, ke hewan, ke tetangga lah ya. Bapak dan ibu kata Allah SWT rajin bana awak sembahyang tahajud kan namanya. Kau itu Bu, bersedekah namanya. Tapi kalau orang awak sakiti taruh hendak ke masuk surga kan. Jangan orang bapak dan ibu oleh kucing saya bisa masuk surga. Seorang wanita kata Rasulullah SAW yang rajin nyokor mesulau ke masjid, tapi ahli neraka kata Nabi. Bah sampai ahli neraka apa? Kucing jahe apa? Dikurung sampai mati di rumah. Allah tidak redha. Jadi bapak dan ibu, ciri amal diterima kuah tampak di perbuatan awak. Kalau awak kuah tidak lain diterima dosa pahala ku bapak dan ibu, takut obek dosa. Tercegah awak bapak dan ibu dari perbuatan keji dan munkar. Tidak ada nan paling rancak. Nabi itu diutuskan untuk itu, Bu. Kamu itu nak memperbaiki atau menjadikan manusia ini makarimul akhlak, memiliki akhlakul karimah. Tidak ada yang paling sanang awak memiliki akhlak nan mulia, Bu. Ramah, enak. Tetangga sanang. Bukan tidak berdosa awak nang kain tidak berdosa tu nak do. Kita pun tidak masuk dah. Nan tidak berdosa tu Nabi SAW. Minimal bapak dan ibu yang pertama tidak fasik. Nak tahu Bu fasik? Fasik ku maksudnya mau ulang dosa dan sama berulang-ulang. Tahu ini tu dosa diulang terus. Yang kedua bapak dan ibu tidak melakukan dosa besar. Ya tak? Kalaulah itu awak bapak dosa-dosa ketek ku insya-Allah terhapuskan dengan solat, dengan sedekah insya-Allah. Jadi bapak dan ibu orang beriman ku nomor satu elok parangainya di masyarakat. Orang sanang ni Pak. Bagawu aja nyoko sanang. Ya tak? Tak ada orang tersakiti, tak ada orang nan rugi deknyo. Jangan manusia lah sampai kepada makhluk pun. Karena bapak dan ibu ingin memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi itulah 3 ciri amal kita diterima. Maka untuk itu di 10 hari terakhir ku tetap bersemangat dan banyak berdoa kepada Allah. Ana wa doakan Pak. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana. Kalau itu Bapak minta doa tarwih. Setelah Ramadan berdoa tarwih, minta dikabulkan oleh Allah dan diterima amal-amal awak. Karena bapak dan ibu kita ingin amalku sebagai pemberat timbangan amal kebajikan dan kita ingin dosa-dosa kita terampuni oleh Allah sehingga ini tidak membawa mudarat kepada kita di dunia dan akhirat insyaallah. Itu saja bapak dan ibu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.